Pembukaan. Malah kita berkenalan dengan seorang guru ia paling besar. Ia pernah hidup. Namanya nyalah Yesus. Dengar kala kasit, ngakina ialah gambar-gambar dalam kitab. Bukalah lembaga-lembaga, ama kamu lah dengar musik. Malah kita mulai. Gambar 1. Yesus guru besar kita. Matius 5 ayat 1. Amalah ngikuti pelajaran-pelajaran ini. Kita kenal Yesus Kristus. Dia dah ngajar jemaah banyak berkeliling di gua ia itu tentang Tuhan Allah. Dialah satu-satunya Allah ia benar. Dia itulah yang jadi kegagalan kita ini. Yesus datang jadi Allah. Maka dia itu keruan segala-galanya tentang Allah. Allah sayang ngagagala jemaah. Hanya tu Yesus keruan segala dosa. Oranglah tercerai dengan Allah karena dosa dengan segala kejahatan ialah dikerjakan gagal jemaah itu. Yesus ngajar jemaah banyak itu lo apa cara mengenal Allah melalui cerita-cerita. Adik sanak, dengar kala aku cerita kabar berapa. Cerita ia Yesus cerita itu. Maka adik sanak pacak pula mengenal Allah ia benar itu. Gambar 2. Dua buah rumah. Matius 7 ayat 24-27. Yesus ceritakan dua buah rumah. Ilo ia kita kina dalam gambar ini. Sebuah rumah itu menjadi kokoh. Pada waktu datang angin nyaru, rumah itu dideroboh. Rumah ia sebuah lagi itu ditegakkan di atas bungin. Waktu nyaru datang, robohlah rumah itu. Kina ilah rumah itu hanyut ditempur air rawang. Yesus berkata, ban sejemaah ia negak rumah di atas batu itu adalah jemaah benar-benar calak. Kita pula negakkan hidup ini di atas alas ia kokoh. Alasnya kuat. Percaya ngataat pada pengajaran tentang Allah itu. Maka hidup kita ini dideka pacak dihancurkan iblis. Empuk kita lah udah mati nanti itu. Kita ini pacak juga kuat empuk terjadi bermacam-macam persoalan atau ia dikatakan jemaah nyaru dalam hidup ini. Gambar 3. Terang itu mesti kinaan. Matius 5 ayat 14-16. Kina ialah jemaah-jemaah dalam gambar ini binjat lampu sutik surang. Ya surang itu ngangkat lampu tinggi ke atas. Sehingga lampu itu pacak nerangi tiap orang dalam rumah ia akap. Di surang itu dang nukupi lampu itu capa cengkis saja lampu itu di pacak mancaka sinar ama ditupik ke dalam capa. Dengar kalah. Yesus itu dikatakan terang dunia. Karena dia itu nunjuk ke jalan nuju ke Allah. Yesus ngajak bangsa orang itu mesti nulung jemaah lain. Ia perlu pertolongan. Ama kita nulung jemaah lain. Ngan ceritakan tentang Yesus dengan orang itu. Maka orang itu juga pacak nemu ke jalan ia kenuju ke Allah. Kita mesti jadi terang batat hendak orang itu. Juga kerjakah dia elok. Nulung orang itu. Percaya dengan Tuhan Yesus. Nunjuk ke terang itu dengan gagal jemaah. Gambar 4. Balas dendam. Matius 5 ayat 38-42. Kina ilah ada seorang tentera Romawi. Ia kejam dan membagali seorang jemaah Yahudi. Tentera itu maling baju jemaah itu. Tapi ia mesti dikerjakan jemaah Yahudi itu. Yesus ngajar lu ini. Janganlah membalas dendam ngajema ia berbuat salah dengan kamu. Ama jema nampak kebual kanan kamu. Nangkana pula ia nampak kebual kidau kamu. Ama surang jema nyakiti jema lain. Las mestinya jema itu dihukum. Lu itu perlu memang benar. Hanya itu cuma Allah saja lah ia pacak ngakimi atau ngeruani siapa ia benar-benar salah. Allah kehukum gagal jema ia bersalah. Ia mungkin kehukum orang itu selama hidup atau menghukum ia kekal. Nanti dia lah mati nanti itu. Allah dia tertuju ama kita membalas dendam kita. Mesti nyerahkan dia dengan Allah.
dialah kengukum orang ia berbuat salah terhadap kita. Gambar 5. Berdoa pada Allah. Matius 6 ayat 5-15. Dalam gambar ini kita nginak dua orang dan berdoa. Ia seorang itu bertegak di jalan sampai berdoa panjang. Doa itu diulang-ulanginya saja. Dia itu hendak dikinai ngah dipuji jema. Jemelu inilah ia dikatakan jema munafik. Allah didekan jawab doa jemelu ini. Yesus berkicik, ama kita hendak berdoa pada Allah, kita mesti masuk kepada ia tersimbun. Jema ia seorang lagi dan berdoa dalam rumah. Di situ dia jema lain pacak nginak selain Allah saja. Dia itu rendah hati ngah juga sungguh-sungguh pada waktu dia itu ngicik ngah Allah. Allah akan dengar ngah akan jawab doa dia lu ini. Kita mesti muji Allah dalam doa. Kita pacak pula minta mangka dia nyelamatkan kita jadi godaan iblis. Dosa ngas tu ia jahat. Kita semestinya juga doa ke jema lain ngah minta tu apa saja kita perlukah. Gambar 6. Jema-jema jahat dipugan anak-anak Allah di dunia. Matius 13 ayat 24-30. Ayat 36-43. Jema-jema dalam gambar ini adalah jema-jema jahat. Orang itu dang ngamburkan mulan lalang di tengah umur ia empai udem ditugali ngah benih padi ia ilok. Karena orang itu musuh jema empu umur itu. Tuan umur itu dia pacak mencabuti lalang-lalang itu. Karena dia itu takut padi ngah tanaman situ ilok itu ngikut rusak pula. Dia mesti nunggu sampai waktu ngetam. Mangka dia pacak misahkannya. Allah nyela lo tuan umur itu. Iblis nanamkan jema-jema jahat itu dipukan anak-anak Allah di dunia ini. Hanya tu amalah sampai masanya nanti Yesus kedatang. Dia kemisahkan pengikut iblis ngah ia ngikut Allah. Setuju jahat itu dicapak ke dalam api neraka. Maka Yesus ngumpul jema-jema ia ngikut ka. Yesus hendak nunggal ngah Allah selama-lamanya. Gambar 7. Anak-anak Allah. Matius 18 ayat 1-6. Matius 19 ayat 13-15. Pada suatu hari ada beberapa orang batai anak-anak menjenguk Yesus. Orang itu ibau mangka Yesus nyurung ke tangan ke pucuk palak budak-budak kecil itu. Pula doa ke orang itu kepada Allah. Murid-murid Yesus itu ngajung budak-budak kecil itu kisit. Yesus tidak senang perembak murid-murid itu. Mangka berkicik, "Nengkana budak-budak kecil itu datang aku. Jangan melarang budak-budak itu. Kerajaan Allah itu adalah jema ia lu budak kecil inilah empu." Pada itu Yesus ngicik lagi ngah pengikut-pengikut itu. Ama kamu dida berubah ngah dida pula bersikap lu budak kecil itu ngah dida pula bersikap lu budak kecil itu. Maka kamu dida masuk ke dalam kerajaan Allah. Jema ia geduk ngah ia ngir bangsa orang itu adalah jema besar. Dida kepacak menjadi anak buah Yesus ia benar. Gambar 8. Bebiri ia lengit. Matius 18 ayat 12-14. Kinailah dalam gambar ini Yesus sedang menceritakan bebiri ia lengit. Ada seorang jema ia ngingun 100 ikut bebiri. Maka ada sikut ia mencarjak di rumbungannya itu. Maka sesat dida keruan lagi jalan balik. Maka itu jema empu ninggalkan ia 99 ikut itu. Berjalan cakari ia sikut lengit itu. Pada waktu dia bertemu dengan bebiri ia lengit itu, dia riang igenian, singgahnya lebih injek jadi ia 99 ikut itu berjalan cakari ia sikut lengit itu. Lu itu pula Allah, dia didendak surang kia jema ia lengit karena ngikut jalan iblis. Yesus dikatakan gembala ia ilok. Dia datang dak mencakari ndak nyelamatkan jema-jema ia lengit. Lu gembala tadi mencakari bebiri. Yesus sanggup menyerahkan nyawanya
ndak nyelamat kita jadi dosa. Jadi iblis juga jadi kematian ia selama-lamanya. Gambar 9. Ngampuni jema lain. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dengar kalah. Ada sehari seorang raja keruan bangsa, salah seorang pegawai berhutang ia banyak ginian, sampai jutaan perak. Pegawai raja itu dida kepacak membayari ia agi empuk kebila kina. Maka itu raja merintah ke pegawai itu anak beranak dijual saja. Batan ndak dijadi pacal. Maka pegawai itu minta tolong nian raja. Maka raja ndak ngenjuk waktu lagi. Kalau ia pacak membayari utang itu, raja itu merasa sendawak pegawai itu. Sehingga raja ndak ngampuni ia utang itu dihapus kagalu. Hanya itu kina ilah, lu apa kejadiannya dalam gambar itu. Pegawai itu ngeluar senampur itu bertemu jema ia berhutang ia dikit nian kira-kira beberapa ratus rupiah saja. Maka dikecaka dia jema itu, maka maksud jema itu balik ke duit itu ia tu masuk ke jema itu ke dalam jail karena dia pacak gancang bayar hutang itu. Pegawai-pegawai lainnya itu berkebar dengan raja. Raja marah nian, lalu pegawai ia jahat itu dimasukkan ke dalam jail seumur hidup. Allah ngampuni kita jadi gegala kesalahan ialah kita kerjakan. Hanya itu kita mesti ngampuni gegala jema ia bersalah dengan kita. Gambar 10. Pengunjuk Allah ia paling elok. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ada seorang tuan tanah, dia tu ngempu beberapa orang jema bekerja di rumahnya. Dia tertuju ndak ngupah, ndak membayari sutik duit perak tiap orang batan upah bekerja sehari penuh. Lah petang hari itu jema-jema upah datang ndak nerima upah. Hanya itu kina ilah. Lah jema ia pertama diunjuk upah adalah jema ia bekerja lah petang hari. Dia empai bekerja dikit, hanya itu dia nerima sutik duit perak semegilo upah ia bekerja sehari penuh. Jema kedua empai bekerja setengah hari. Jema penghabisan lah bekerja sehari penuh. Gegal orang itu nerima upah semegi banyak. Jema-jema ialah bekerja sehari penuh itu bergumam. Karena orang itu nerima upah itu dia lebih. Hanya itu tuan tanah itu lah membayari upah kerja sehari penuh. Lo ia disepakati sebelum kerja tadi. Yesus ngajar ke bangsa Allah kalau itu pula. Allah selalu adil. Hanya itu dia itu berarti lo pula pemurah. Allah ngenjuk hidup kekal batan ndak gagal jema yang ikut Yesus. Setitunya lah pengenjuk jadi Allah. Dia pacak dicakar sendiri empuk kerja kita kita kerja ndak Allah. Gambar 11. Berjaga-jagalah. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yesus ceritakan 10 orang budak gadis ia sedang nantika mulai pesta pernikahan. 5 di antaranya ia pintar. Hanya tu 5 orang ia adik sanak kina dalam gambar ini ia bigal. Pengantin lanang itu datang tengah malam. Pada waktu dia disangka-sangka. Gadis-gadis ia pintar itu siap ndak nyambut tu. Orang itu bercadangan minyak banyak, batan ndak ngisi lampu. Orang itu marak ke lampu lalu masuk kepada pesta serempak rombongan pengantin lanang itu. Gadis bigal itu kurangan minyak batan ndak ngisi lampu. Lalu berjalan mencakar minyak kudai. Sementara orang itu sedang mencakar minyak, dua ladi katupkah. Bukakah kami dua kata orang itu. Pengantin lanang itu nimbal. Dida, aku dida kecinakan kamu. Yesus mbak ini ada di surga. Hanya itu pada suatu hari nanti. Dia datang lagi. Pada waktu ia dida disangka. Ia hendak membatai gegala jemaahnya. Ia lah siap hendak serundak dengan dia selama-lamanya. Berjaga-jaga nunggu Yesus kita dida keruan kebila masanya.
Gambar 12. Nunggu Yesus. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lo apa adik sanak? Lah siap hendak nyambut Yesus ngulang balik ke dunia ini? Dengar kalah. Jema besar lagi puluh kaya dalam gambar ini. Empai nian balik jadi berjalan lama. Sementara ia berperjalanan itu pegawai-pegawai dia itu dipercayai memakai duit itu. Pegawai ia seorang dapat 500.000. Dia juga berusaha ngusahakah duit tu. Mangka golek 200.000 pula. Pada waktu tuan orang itu balik, orang itu golek pengenjuk jadi tuan. Tuan orang itu ada pula pegawai ia seorang lagi. Dia itu dapat 100.000 lain ngajema lain. Dia tidak ngusahakah duit tu. Hanya tu nyimbunkan duit tu. Tegur-tegur, mangko dia itu didera oleh untung, ndak dikit kia. Padahal duit itu dipercayakan Tuhan itu minta diusahakan. Tuhan itu jadi marah karena pegawai itu malas igenian. Dia nundung pegawai ia malas itu kisit jadi rumah itu. Yesus itu ibau ama kita rajin ngerjakan kerja ialah diajungkannya. Ngak kita enggot dia balik ngulang lagi ke dunia ini. Dia ibau mangka kita sayang galak nulung jema lain serta ngajari orang itu. Mangka ia percaya ngikut Yesus pula. Nanti waktu dia lah datang lagi, dia kengicik, eloklah, masuklah, malah ngikut dalam kesenangan Tuhan kamu. Gambar 13. Yesus dibaptiskah. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Dalam gambar ini kita nginak tu apa itu terjadi sebelum Yesus mulai ngajar. Jema ia pasir ia di sungai itu nyela Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis keluar empuk pada suatu hari nanti. Yesus ia asal jadi Allah itu kedatang. Karena itu Yohanes mengingatkan jema Yahudi bangsa orang itu mesti mandaklah ngerjakan satu jahat ngasih bersiap hendak ngikut Yesus. Jema-jema percaya dengan kata Yohanes itu dibaptiskah dalam air. Orang itu ngerjakan itu tanda bangsa orang itu pengubah cara hidup ndak mulai hidup empai ia sesuai dengan kehendak Allah. Hanya itu Yesus datang pula dengan Yohanes. Yesus itu tidak pernah ngerjakan satu ia dikehendaki Allah. Pada waktu Yohanes membaptiskah Yesus ada kejadian satu aneh benar. Langit terbuka dengan suara Roh Kudus jadi Allah turun ke atas Yesus lalu sikap burung darau. Maka itu kedengaranlah suara Allah jadi surga. Kabalah anak ia kusayangi. Inilah caranya bangsa Yesus itu asalnya jadi Allah. Jadi udim itu Yesus banyak ngerjakan satu ia aneh benar. Ndak ngancakah ngajemu banyak bangsa dia itu diajung Allah hendak menyelamatkan segala orang itu. Gambar 14. Yesus ngajak jadi murid itu. Markus 1 ayat 14 sampai 20. Yesus merlukan jema-jema batak hendak nulung dia. Dia bau ngajar orang itu tentang Allah. Mangka pacak pula ngajar ngajema lain. Pada suatu hari dia sedang berjalan di tepi danau. Dia nginak jema-jema sedang nangkap ikan. Nama orang itu nyela Petrus, Andreas, Yohanes, dengan Yakobus. Yesus berkata dengan orang itu, malah ngikut aku. Aku ngajar kamu menjala manusia. Maka orang itu ninggal kajalinya. Maka langsung ikut Yesus. Yesus milih jadi 12 orang jadi jema ia ngikut ke dia itu. Batak hendak nolong dia cara khusus. Orang itu nyaksikan kerja ia aneh benar. Ia luar biasa dia kerjakan Yesus itu. Ama kita taat dengan Yesus. Lagi perlu terus ngikut dia. Kita kepacakkan jadi murid Yesus itu. Gambar 15. Manusia diradui. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Pada suatu hari ada seorang bidapan jahat datang jenguk Yesus. Jema itu minta tolong nian. Kamu hendak kamu pacak meradui aku.
Jemaah-jemaah lain merasa penakut pasal jemaah itu karena idapannya itu. Itu Yesus sendawak benar dengan dia itu. Yesus nyurung ke tangannya. Dia kecak ke jemaah itu. Katanya, malah gadulah kabani. Senampur itu pula jemaah itulah gadu jadi idapannya itu. Dia itu riang igenian sehingga diceritakan nyela setitu bilang orang. Dosa ngadega kita bercegai nga Allah lu jemaah itu. Idapannya itu mencegai ka dia nga jemaah banyak. Itu ama kita datang Yesus. Dia kemberes ka kita jadi gagal dosa. Gambar 16. Jemaah lumpuh berjalan. Markus 2 ayat 1-12. Pada suatu hari Yesus sedang ngajar ke firman Allah ngajemu banyak dalam sebuah rumah. Maka ada orang umpan bata seorang jemaah lumpuh jenguk Yesus. Itu karena jemaah banyak itu. Sehingga orang itu dipacak masuk ke dalam rumah. Kina ilah orang itu dang nurun ke jemaah lumpuh itu jadi atap rumah. Senentangan di hadapan Yesus. Yesus ngina iman orang itu besar nian. Maka dia ngicek ngaji melumpuh itu. Anakku, dosa kabala diampuni. Beberapa guru agama menjadi marah mendengar kata itu. Cuma Allah, ia pacak ngampuni dosa. Kata orang itu. Orang itu didengir ngerti bansi Yesus itu Allah sendiri. Oleh itu Yesus ngicek ngaji melumpuh itu. Berangkatlah, katangkala pada tidur Ka'bah itu. Maka baliklah ke rumah Ka'bah. Jemaah itulah gaduh. Dia berangkat ngambil pada tidur. Lah mangku berjalan balik ke rumah. Senangi genian. Jemaah di gaduh ka itu. Hanya itu lebih senang lagi ama Allah ngambil ni dosa-dosa kita. Enggot kita boleh hidup kekal. Gambar 17. Tangannya lumpuh nga hatinya keras. Markus 3 ayat 1-6. Di sini kita ngingat Yesus sedang di rumah ibadat. Guru-guru agama ada pula di situ. Hari itu ama jemaah Yahudi itu nyelah lari ia cuma nyembah Allah saja. Orang itu didera oleh bekerja pada hari itu. Di rumah ibadat itu ada seorang ia lumpuh tangannya sebelah. Guru-guru agama itu merhatikan Yesus. Kalau dia kemegadu ka jemaah itu. Orang itu hendak nyalakan Yesus karena dia nuruti peraturan jemaah Yahudi itu. Karena itulah Yesus bertanya dengan orang itu. Nuruti agama itu apa ia boleh kita kerjakan pada hari ini? Nolong apa nyakiti jemaah? Guru agama itu terdiam. Gala hati orang itu lah keras igenian. Maka Yesus ngicek nga jemaah bidapan itu. Surung kala tangan Ka'bah itu. Dia itu nyurung ke tangan dia itulah gaduh. Kita mesti terus nyembah Allah. Hanya itu Allah berfirman pula. Bangsa kita mesti nyanyangi ngamerhatikan jemaah lain pula. Gambar 18. Yesus mengedera angin nyaru. Markus 4 ayat 35-41. Dalam gambar ini kita ngingat Yesus murid-murid itu dan dalam sebuah perahu. Orang itu membatai dia ke berang danau ia besar itu. Maka tiba-tiba berembuslah angin deras igenian. Ombaklah mulai masuk perahu. Sehingga perahu itulah hampir terendam. Yesus sedang tidur terkelap di bagian belakang perahu. Murid-murid itu membangunkan dia. Maka berkata, Guru, tidak kamu peduli empuk kitalah kebinasa? Yesus bangun. Mangku merintah ke angin ombak itu. Diam, tenanglah. Senampur itu pula angin nyaru itu berhenti. Udah itu Yesus berkata dengan murid-murid itu. Ngapa kamu tegalau penakut? Dia percaya kamu itu nga aku? Murid-murid itu heran tegalau. Maka ngicek. Siapalah dia ini? Angin nga ombak nurut katanya. Kita keruan bangsa Yesus itu Allah. Kita tidak perlu penakut karena kuasa Yesus lebih besar jadi kekuatan dunia ini. Yang lebih besar pula jadi kuasa roh-roh.
Kita pacak percaya dengan Yesus itu. Dia itu ke pacak melindungi kita, ngenjui kita damai ketenangan semasa kita mengalami kesulitan. Gambar 19. Sugang jema betini digaduka. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Pacak kamu ngina sugang jema betini di tengah-tengah jema banyak ini. Dia itu bidapan ngeluar kadagah. Lah 12 tahun dia dengar bangsa Yesus pacak mengadui dapan jema. Maka dia berupuk dalam hati. Ama aku nggasa baju saja. Cengkik aku gadu. Maka jema betina itu mendampingi. Maka nggasa senampur itu pula. Darah itu mandak ngeluar. Yesus keruan bangsa ada kekuatan ia ngeluar jadi di dirinya. Dia bertanya, siapa dah ngasah baju aku? Ada banyak jema ngelilingi Yesus. Nanti jema betina itu keruan ama Yesus dang nanya ke dia. Maka dia nunduk di hadapan Yesus sampai ketakutan. Dia cerita kalau apa ia itulah gaduh. Yesus berkata dengan dia, kepercayaan kabar itulah mengadu ke kabar. Bagilah dengan selamat. Yesus keruan segala setu ia kita simbun kata hadap jema lain. Datanglah dia ngah percayalah bangsa dia itu pacak nolong kita. Gambar 20. Seorang budak kecil mati ngulang hidup. Markus 5 ayat 22 sampai 24. Ayat 35 sampai 43. Yesus sedang dalam perjalanan angok ke rumah jema bernama Yairus. Yairus itu seorang jema penting anak ia betina dang bidapan sega. Hanya tu Yesus belum sampai budak itu lah mati. Yesus ngicik dengan Yairus. Dia tidak takut. Hanya tu cuma percayalah. Yesus tu minta percaya bangsa Yesus pacak mengadui anak tinanya itu. Jema-jema di rumah itu dang bersedingan. Yesus cuma membatai Yairus dengan bininya. Dengan 3 orang murid itu masuk ke dalam bilik pada budak ia lah mati itu ditidurkah. Yesus ngecak tangan budak itu mangkuk ngicik. Anak betina aku ngicik dengan kabar. Bangunlah. Budak kecil tina itu gancang bangun ngah berjalan orang itu ngenjui nya makan. Yesus nguasai maut gegalu jema ia percaya dengan dia itu. Ngah pula ngikut dia. Dia hendak takut mati. Gambar 21. Iman seorang bangsa lain. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Pada hari itu seorang jema betina bangsa Kanaan jenguk Yesus. Anak betinanya kemasukan roh jahat. Dia itu minta tolong nian, maka Yesus ngisir ke roh jahat itu. Yesus ngatakan bangsa dia datang itu pertama sekali hendak nolong jema Yahudi. Dia ngatakan ama dia tu nolong jema bangsa lain kudai. Maka jema Yahudi itu semegi saja ngenjui anjing kudai dulu. Maka ngenjui anak-anak makan. Jema betina itu berkata, hanya tu anjing-anjing itu boleh makan tiga-tiganya. Dimakan anak-anak jadi meja itu. Maka Yesus nimbal. Kabar ada iman ia besar. Kabar keruleh setu ia kabar minta itu. Udim itu dia balik ke rumah. Nemui roh jahat tadilah ngeluar jadi anak itu. Yesus nyanyangi jema jadi gegal bangsa. Dia ibau ama kita benar-benar percaya ngah dia mangke dilepaskan jadi berkuasa iblis. Gambar 22. Jema tuli pacak dengar. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Beberapa orang jema ia membatak seorang jema lanang jenguk Yesus. Jema itu tuli jadi lahir sehingga dia pacak ngicik. Lantas Yesus membatai jema itu ngeluar jadi pugan jema banyak itu. Yesus masuk ke jari ke lubang cuping jema itu. Udim itu dia beludang nggawil lidah jema itu. Yesus cungak ke langit ngicik jema itu. Terbukalah. Senampur itu pula jema itu pacak dengar lantas ngicik jema banyak itu heran galu.
Ada ia berkata, Yesus jadi ka segala elok lebih agi. Ia pacak ngajung jema tuli dengar jema bisu pacak ngicik. Yesus pacak membuka ka cuping-cuping kita pula. Maka kita pacak dengar ngerti firman Allah. Dia pacak ngenjui kita kata-kata hendak ngicik ka keelokan Allah, hendak memuji dia elok. Apa semestinya ia kita kerjakan. Gambar 23. Yesus mengadui jema buta enggot nginak. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Dalam gambar ini kita nginak surang jema buta. Yesus mapa jema itu ngeluar jadi dusun. Dia beluda jema itu ngabetanya. Ada satu kabakina. Jema itu mulai pacak nginak, hanya tu lum terang nian. Maka dia berkata, aku nginak jema banyak. Orang itu lo batang kayu dan berjalan-jalan. Maka Yesus natap mata jema itu sekali lagi. Maka jema itu pacak nginak enggot terang nian. Senang genian jema itu nginak Yesus. Iblis ngadeka kita buta secara rohani. Iblis diri ibau ama kita nginak Yesus dan ngertika firman. Yesus ka nyelamatkan kita. Hanya tu Yesus pacak menjadika penghinaan pengertian kita itu terang. Gambar 24. Kuasa Yesus terhadap iblis. Markus 9 ayat 14 sampai 31. Surang dia melanang bata anak menjenguk murid-murid Yesus. Dia itu minta tolong nian ngawang itu. Maka ngisir karo jahat ia ada dalam anak itu. Itu murid-murid Yesus itu dia pacak ngisir karo itu. Odem itu Yesus sampai waktu roh jahat itu nginak Yesus. Roh jahat itu menjadi kabudak lanang itu menjajak. Lanang itu roboh ke tanah, ngulik-ngulik mulut tu bebuih. Bapa cuma ada agapan dikit nian dengan Yesus itu, kepacak nulung anak itu. Itu Yesus ngicik. Segala-galanya itu pacak saja batat hendak jema ia percaya berdoa. Waktu jema banyak sampai gua itu, Yesus berkata dengan roh-roh jahat itu, kiciklah jadi budak lanang ini, jangan datang lagi ke dalam. Roh itu terpekik ngeluar jadi budak itu. Neng senampur di dalam udem itu pemimpin-pemimpinnya jema Yahudi membunuh Yesus. Itu waktu itu pula Yesus ngerjakan itu ia aneh ia paling agung. Dia bangkit jadi kematian. Dia ngalahkan iblis maut selama-lamanya. Dia lebih besar jadi roh-roh jahat diwe-diwe di dunia ini. Dia ada kuasanya lebih besar jadi segala-galanya. Karena Yesus itu satu-satunya Allah, ia benar. Dia jadi jema ia luak kita. Hanya itu dia berdosa.